Nah, sekarang kita langsung saja belajar cara menggunakan Inkscape-nya, terutama untuk pemula ini ya. Untuk pemula yang baru mengenal Inkscape ataupun baru belajar membuat desain grafis, di sini kita bisa langsung aja klik ikon Inkscape-nya, double klik, kita buka aplikasi Inkscape-nya. Kita tunggu sampai halaman Inkscape-nya terbuka ya. Oke, di sini langsung tampil halaman pertama, yaitu kita diminta untuk melakukan quick setup ataupun settingan pertama di sini. Dan di sini juga kita diberitahukan bahwa kita sedang menggunakan Inkscape versi 1.2. Nah, ini pada saat kita download tadi, versi terbarunya adalah versi Inkscape 1.2. Jadi bisa jadi teman-teman, suatu saat nanti teman-teman melihat video ini, bisa jadi mungkin versi Inkscape-nya sudah di atas 1.2. Nanti bisa disesuaikan aja. Oke, yang pertama kita harus sesuaikan dulu quick setup-nya. Yang lain bisa diabaikan ini ya, supported by you. Penjelasan tentang Inkscape ini dia hadir ataupun terus berkembang dengan dukungan dari kita sebagai usernya. Kita langsung ke quick setup-nya aja. Canvas kita bisa pilih default aja. Sepertinya di sini nggak ada yang perlu kita ubah nih ya, biar bawaan default dari Inkscape-nya sendiri. Oke, kemudian appearance bisa colorful aja. Nah, di sini kalau kita ubah jadi dark, nah, otomatis jadi dark seperti ini ya, dark. Ataupun kita ubah jadi white seperti ini juga bisa. Kita bisa lihat perbedaan antara icon-icon di bawahnya ini. Kalau dark, nah, ada yang berubah. Kalau putih jadinya seperti ini. Yang sebelumnya di darknya putih, pada saat kita jadikan putih, latar belakangnya akan menjadi hitam. Itu aja. Oke, kalau sudah, langsung kita save. Kemudian kita bisa thanks aja. Kalau sudah sampai di sini, kita tentukan apakah kita mau cari file yang sudah pernah kita buat. Nah, kalau memang belum, ini kan masih baru kan, belum ada file yang pernah kita buat, langsung saja kita bisa klik tombol new document, atau kita akan membuat project baru ya. Klik di tombol new document. Kita tunggu sebentar sampai halaman utama dari Inkscape ini muncul. Nah, sudah muncul sampai seperti ini. Oke, ini tampilan utamanya. Secara otomatis dia seperti ini. Nah, sekarang kita yang pertama sekali adalah harus tahu dulu bagaimana mengoperasikan ataupun bekerja dengan halaman ini. Oke, yang pertama kita akan belajar cara bagaimana melakukan scrolling ataupun panning pada kanvas ya. Yang pertama kita bisa menggunakan kontrol arrow ataupun panah ke atas atau ke bawah ya. Tekan kontrol di keyboard, kemudian arrow-nya ya, ke atas, berarti kita untuk naikkan ke atas, dan ini untuk turun ke bawah. Oke, seperti ini. Atau kalau mau ke kiri, ke kanan, tekan panah kiri dan kanan tanpa melepas tombol kontrol ataupun CTRL di keyboard. Seperti ini. Oke, berikutnya bisa menggunakan scroll dengan mouse. Nah, seperti ini menggunakan scroll mouse ya, roda di mouse itu. Kemudian bisa juga menggunakan scroll bar seperti ini. Ini misalnya scroll bar seperti ini. Nah, ini dia. Saya zoom seperti ini. Mau naik ke atas bisa kita gerakkan scroll barnya, klik tahan, naik turun, bisa kita gerakkan naik turun, ataupun kita bisa juga gunakan scroll bar di bawahnya ini untuk menggerakkan secara horizontal ya. Kalau ini secara vertikal atas bawah, ini secara horizontal kanan dan kiri seperti ini. Ini kemudian bisa gunakan shift, kita putar roda mouse-nya jadinya seperti ini. Jadi kalau mouse-nya aja tanpa kita tekan tombol apa-apa di keyboard, maka akan bergerak atas dan bawah secara vertikal. Untuk menggeser secara horizontal seperti ini misalnya, biar seperti ini tanpa harus klik di scroll barnya, bisa tekan shift di keyboard, kemudian geser depan belakang dari roda scroll di mouse kita. Oke, sekarang kita lanjut untuk melakukan zoom ya, zoom in dan zoom out. Yang pertama kita bisa gunakan dua tombol di keyboard ya, yaitu tombol minus dan juga tombol plus atau sama dengan ya. Di keyboard bisa kita langsung tekan. Kalau zoom out kita tekan tombol minusnya atau kurang, atau tombol tambah atau sama dengan bisa kita tekan untuk zoom in nya. Di zoom in untuk tombol zoom in dan ini zoom out. Oke. Kemudian berikutnya bisa juga kita gunakan kontrol dan middle click. Tekan kontrol di keyboard, kemudian klik sekali scroll ataupun roda yang ada di keyboard kita. Klik sekali, maka ini akan kita melakukan zoom per step ya. Seperti ini. Kita juga bisa melakukan kontrol klik kanan. Untuk kontrol
tekan scroll tadi ataupun roda tadi. Jadi sama fungsinya. Kemudian untuk zoom out, kalau zoom out kita bisa gunakan juga shift klik kanan, middle click ya, atau jadi sama nih fungsinya, shift klik kanan dan juga shift dan tekan roda yang ada di keyboard, sama-sama zoom out. Jadi kalau zoom in, control seperti ini, control klik kanan boleh. Kemudian kalau shift klik kanan, dia akan zoom out. Kemudian kita juga bisa untuk melakukan zoom in dan zoom out, kita juga bisa menginput langsung angka yang kita inginkan di sini, di Z ini. Yang ada label Z ini, kita bisa ketik misalnya kita mau 80%. Ketik aja 80% seperti ini, kemudian tekan tombol enter di keyboard, maka akan otomatis zoomnya 80% seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan zoom tool di sini, di view, kemudian ada zoom di sini. Nah, di sini ada zoom in, zoom out, kemudian berapa kali berapa yang kita inginkan, kita bisa pilih di sini. Dan nanti seiring dengan perjalanan waktu, pada saat kita belajar menggambar ataupun membuat project, nanti kita akan bahas satu persatu tentang zoom in dan zoom out, zoom tool ini ya. Kemudian di Inkscape, kita juga bisa kembali ataupun maju satu langkah terhadap aktivitas zoom in dan zoom out yang sudah pernah kita gunakan. Itu bisa gunakan ikon tak terhingga nih di keyboard, itu biasanya di sebelah kiri, paling kiri di samping angka 1 ataupun di atas tombol tab yang di sebelah kiri. Kalau kita mau kembali satu langkah ke zoom sebelumnya, kita bisa tekan aja tombolnya tanpa tekan tombol yang lainnya. Tekan aja tombol ikon tak terhingga ini, dia kembali ke satu zoom sebelumnya. Tapi kalau kita tekan shift tanpa dilepas dan tekan tombol ikon tak terhingga ini, dia akan maju ataupun forward ke satu zoom yang sudah kita buat di depannya. Ini hampir sama fungsinya seperti undo dan redo ya, tapi ini khusus untuk maju ataupun mundur dari aktivitas zoom yang pernah kita buat. Kemudian beberapa menu lainnya di sini kita bisa lihat ya. Di sini saya jelaskan dulu sekilas, karena lebih detailnya nanti pastinya kita akan mengenal lebih banyak menu-menu ini pada saat kita bekerja dengan projectnya nanti. Di sini saya jelaskan dulu secara sekilas. Di sini ada file, ini untuk membuat project baru atau halaman baru. Kemudian ini untuk membuka project yang sudah pernah kita buat, nanti akan muncul di sini. Kemudian untuk simpan, save as juga ada di sini. Kemudian ada, kita bisa juga import gambar ataupun objek dari luar, dari file yang lain. Kemudian kita juga bisa print di sini ataupun ekspor menjadi gambar ataupun file yang lainnya. Bisa print di sini, kemudian untuk tutup bisa di sini, dan keluar dari aplikasi bisa di sini. Kemudian ada juga menu editnya. Ya, nanti kita akan coba satu persatu pada saat kita bekerja dengan project pastinya. Ada juga view, seperti ada tool zoom tadi, seperti tadi ya, ada orientation, nanti kita akan pelajari lagi. Ada layer, ada object, ada paths di sini. Ya, di sini juga sangat powerful nih ya. Tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi seperti Corel Draw. Kemudian ada teks untuk manajemen teksnya, ada filters di sini, extension, dan juga kalau kita butuh bantuan kita bisa cari di help ini. Oke, ini dia dasar ataupun basic yang bisa kita pelajari di video yang pertama ini tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Inkscape. Ini masih dasarnya ya. Di video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana membuat shapes di Inkscape. Itu dasar yang keduanya. Jadi silakan teman-teman pastikan untuk mengikuti video saya berikutnya tentang bagaimana cara menggunakan shape ataupun menggambar shape di Inkscape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.